Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Benarkah bahwa tirakat itu bisa membuka jalan atau gerbang kesuksesan? Tentunya ini bukan isapan jempol semata, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan orang-orang yang dulu melakukan tirakat secara besar-besaran, berlaku prihatin secara besar-besaran, sungguh-sungguh diniati dengan jiwa yang ikhlas, jiwa yang bersih, jiwa yang sabar, serta dia mengharapkan suatu hal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketika orang bertirakat, orang berlaku prihatin itu ada ujian tersendiri. Tapi ujian ini bukanlah suatu halangan, rintangan yang besar ketika dia menyadari keikhlasan, kesabaran, dan kebersihan jiwa ini, teman-teman. Coba bayangkan, siapa presiden yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Ya, Presiden Soekarno. Coba teman-teman cari rekam jejak di buku sejarah atau apapun yang terkait dengan dunia kerohanian atau dunia spiritual. Maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berkaitan dengan keduniaan ini itu sudah melambari hal-hal tersebut dengan suatu tirakat. Itu presiden yang kita kenal. Coba kita flashback ke belakang lagi, para wali, para sunan, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga itu melakukan tirakat besar-besaran sehingga bisa membuat kerajaan Mataram, membuat berbagai tempat yang memiliki karomah besar, memiliki efek besar yang ditinggalkan kepada anak cucunya, kepada penduduk. Itu adalah berkah dari tirakat yang besar. Belum lagi kalau kita naik lagi ke posisi yang lainnya, seperti Presiden Soeharto yang berlaku tirakat, juga ibunya ketika mengandung beliau berlaku tirakat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berlaku tirakat, yang tinggalannya adalah sebuah pegangan agama, organisasi yang sangat besar. Yang dia dulu bertirakat, ibunya juga bertirakat. Siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertirakat, orang tuanya juga bertirakat, yaitu Nabi Daud. Lalu kita, siapa kita? Sudahkah kita bertirakat untuk diri sendiri? Sudahkah kita bertirakat untuk anak cucu kita? Terkadang kita bertirakat, puasa atau apapun itu hanya untuk kewibawaan diri kita, hanya untuk kesejahteraan diri kita. Tapi kadang kita lupa kepada anak cucu kita. Kita tidak bertirakat untuk mereka. Itu yang kadang kita lupakan. Kita sering berziarah kubur, kita sering berpuasa Senin Kemis, kita sering berpuasa Neptu, kita sering berpuasa Dalagen. Tapi niat kita itu untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Lalu anak cucu kita, apakah kita sudah dasari dengan niat tirakat tersebut? Bahkan ketika anak kita ada masalah, kita justru mengkompor-kompori mereka, menjudge, menyalahkan, dan lain sebagainya. Kita tidak mengambil posisi untuk sabar, ikhlas dengan hati yang bersih, lalu kita mencoba untuk bertirakat. Ada apa sebenarnya? Kenapa? Orang yang cenderung melakukan tirakat itu biasanya instingnya itu kuat. Instingnya kuat, rohaninya itu memaafkan. Tapi ketika dia sudah diberikan suatu posisi untuk menjadi cendekiawan, menjadi orang yang berdakwah, bertausiah, jangan pernah sekali-kali memberikan wejangan
yang tidak baik, yang menyeberang atau bahkan justru memberi suatu solusi yang buruk atau suatu solusi yang kotor atau suatu solusi yang merugikan suatu pihak. Seperti itu teman-teman. Cobalah kita mulai sekarang bertirakat untuk diri sendiri dan berdoa untuk bertirakat untuk anak cucu kita. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan memberikan jalan yang indah untuk bisa kita lewati. Semoga anak cucu kita menjadi orang besar. Semoga diri kita menjadi orang yang besar. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.